Salam kakak-kakak, kembali kita berjumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tuhan Baik dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 25 bersama dengan kakak-kakak narasumber yang sudah siap akan melengkapi persiapan kakak-kakak sekalian. Dan sebelum kita memulainya, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami dengan sukacita, dengan bergembira mau tetap setia menyampaikan firman Tuhan yang membawa pertumbuhan yang baik bagi iman, bagi wawasan kami, bagi kami semua guru sekolah minggu, dan juga bagi anak-anak yang Tuhan kasihi. Tolong kami, berikan kepada kami hikmat dalam persiapan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari silakan Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab. Salam kakak semua, jumpa lagi. Kita akan bersama membahas bagian firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-1 sampai dengan 31. Yuk, kita buka Alkitabnya. Saya akan bacakan buat kita semua. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 31. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air dan untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di atas, di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan dikumpulkan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada makanan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan jadilah juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, berfirman-Nya, berkembang biaklah, dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah
Bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas segala bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Kakak-kakak, demikianlah pembacaan firman Tuhan yang kita akan bersama-sama sampaikan kepada adik-adik. Kakak-kakak, kalau bicara soal tema hari ini, kita belajar dari kisah penciptaan dan kita mau memperkenalkan adik-adik Tuhan baik. Perkataan Tuhan baik sebenarnya umum kita sering dengar, kita sering ucapkan juga, Tuhan itu baik, sungguh amat baik. Kita mau memperkenalkan Tuhan baik ini kepada adik-adik. Dan adik-adik perlu menyadari ada banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan hanya ketika ia dapat hadiah misalnya, atau ketika ia mendapat sukacita atau kesenangan tertentu atas kesehatan, atau ulang tahun, atau momen-momen spesial lainnya. Tetapi dalam pengajaran kita saat ini, Tuhan baik, kita mau perkenalkan bahwa Tuhan merancang semua yang ada dalam hidup kita, segala sesuatu di bumi ini adalah untuk kebaikan manusia. Dan kita mau membuat adik-adik juga mengenal bahwa Tuhan baik melalui hal-hal di sekitarnya. Nah, kita mau belajar dari kisah penciptaan untuk mempertegas tentang Tuhan baik ini. Mari kita susuri ayat per ayat. Dalam pembahasan ini, saya mau ambil satu bagian saja, yaitu hari pertama ketika Tuhan menciptakannya. Mari kita melihat. Pada bagian yang pertama disebutkan bahwa bumi pada saat itu belum berbentuk dan kosong. Lalu ada keterangan gelap gulita. Jadi ini menggambarkan sesuatu yang belum teratur, sesuatu yang masih kacau kira-kira begitu, dan ada gelap gulita. Gelap menandakan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak menggembirakan untuk banyak orang. Dan kalau dalam keterangan bacaan di awal kita, disebutkan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong, lalu ada gelap gulita, maka ketika ia menciptakan, Tuhan menciptakan, ia membuat segala sesuatu menjadi teratur, menjadi sesuatu yang baik. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan keteraturannya. Kakak-kakak yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah menciptakan dari nol. Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan menciptakannya dengan keteraturan. Pada bagian yang pertama ini kita melihat sekali bagaimana Allah menyediakan atau menghadirkan keteraturan. Dari segala sesuatu yang ada itu ia menciptakan dengan keteraturan. Jadi kebaikan Tuhan adalah hal-hal yang Tuhan hadirkan teratur. Hari muncul matahari, kemudian hari menjadi siang dan terbenamlah matahari, itu adalah sebuah keteraturan. Bayangkan kalau kita tidak punya kepastian apakah besok pagi akan matahari terbit atau tidak, begitu, ini akan menjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Maka ketika kita tahu bahwa besok ada kepastian matahari terbit dan
lalu diakhiri hari dengan matahari terbenam, itu adalah sebuah keteraturan. Tuhan baik. Tuhan kita mau memperkenalkan adik-adik sebagai Allah yang baik, karena ada banyak sekali keteraturan dalam kehidupan adik-adik. Yang kedua, kakak-kakak. Dalam teks kita juga disebutkan ada kata keterangan gelap gulita, tadi kita bahas ya. Lalu dalam gelap gulita itu, lalu Tuhan menghadirkan pada ayat yang ketiga, jadilah terang. Jadi Tuhan menghadirkan sesuatu untuk membuat apa yang tidak menyenangkan itu menjadi lebih tenang, menjadi lebih menyenangkan, menjadi lebih baik. Kakak-kakak yang terkasih, dalam situasi gelap gulita, mungkin kita tidak senang ya. Kita nggak bisa lihat apa-apa yang baik, apa-apa yang menyenangkan. Tapi karena ada terang menjadi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang kita bisa jelas, mana yang kita harus ambil sebagai jalan kita mungkin. Jadi Tuhan menghadirkan terang sebagai bagian bagaimana Tuhan bukan hanya menghadirkan keteraturan, tapi juga Tuhan menghadirkan sesuatu yang bisa dinikmati. Karena ada terang, ada sesuatu yang bisa kita nikmati. Ada banyak dalam kehidupan adik-adik, sebenarnya ada banyak hal-hal yang Tuhan hadirkan, dan kita mau ajak adik-adik untuk menyadari Tuhan tuh memberikan terang untuk melihat ada banyak sekali hal-hal baik yang bisa membuat lalu adik-adik mengatakan Tuhan itu baik. Yang ketiga, kakak-kakak, di ayat yang keempat disebutkan bahwa ketika Tuhan menciptakan terang, maka ia menyebutkan terang itu baik. Terang itu baik. Jadi apa yang diciptakan oleh Tuhan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang pastinya menyukakan juga hati manusia sebagai pribadi yang ia kasih. Di ayat yang kelima disebutkan juga Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadi Tuhan menghadirkan juga waktu. Di ayat yang selanjutnya disebutkan bahwa ini adalah penanda ketika ia menciptakan benda-benda langit, ada penanda tentang tahun, tentang hari ya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan sebenarnya juga menghadirkan waktu, menghadirkan keteraturan waktu itu. Dan bayangkan kalau kita tidak punya keteraturan waktu, waduh, bingung juga ya. Ini berapa jam nih kita beraktivitas sehari itu akan menjadi lebih jelas kalau kita punya keteraturan waktu. Jadi di hari pertama saja Tuhan tuh menghadirkan banyak hal yang menunjukkan kebaikan-kebaikan Tuhan pada manusia. Kalau kita melanjutkan kembali pada ayat-ayat selanjutnya, ayat 6 dan seterusnya sampai dengan ayat 31, maka kita akan menemukan bahwa Tuhan menciptakan berbagai hal di hari demi hari itu dengan sebuah kebaikan. Jadi setiap hari ia tutup dengan mengatakan, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ia menciptakan cakrawala, ia menciptakan daratan dan juga ada lautan, ia menciptakan benda-benda penerang, ia menciptakan ada binatang, ia menciptakan ada tumbuh-tumbuhan, bahkan ia menciptakan manusia, semuanya dengan sebuah penutup. Karena Tuhan melihat semuanya itu baik. Jadi seluruh ciptaan kita diciptakan Tuhan dengan berbagai hal-hal yang membuat kita, manusia, menjadi mengenal bahwa Tuhan adalah pribadi yang baik. Kakak-kakak yang terkasih, ada hal yang menarik dalam setiap bagian penutup dalam setiap proses penciptaan. Di ayat 31 dan juga setiap bagian-bagian diciptakan, Allah mengatakan semuanya baik. Tapi dalam seluruh rangkaian penciptaan ini, bacaan kita ditutup di ayat 31 dengan bacaan seperti ini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi kalau tadi baik-baik, ini sungguh amat baik. Jadi setelah semua hari demi hari, satu persatu segala sesuatu Tuhan ciptakan, setiap bagian itu baik, baik, baik. Dan ketika semua itu jadi, lalu Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Satu persatu adalah baik. Tapi ketika itu dirangkai dengan luar biasa, itu sungguh amat baik. Bayangkan, seluruh bumi ini, seluruh apa yang ada di sekitar kita, Tuhan ciptakan sungguh amat baik untuk mendukung manusia. Ada yang menarik dari versi Bahasa Indonesia Masa Kini pada bagian ayat 31 ini. Bahasa Indonesia Masa Kini
menerjemahkan bacaan kita ini dengan menuliskan seperti ini. Allah memandang segala sesuatu yang telah dibuatnya itu, dan ia sangat senang. Jadi, sungguh amat baik itu ditunjukkan dengan kata sungguh, ia sangat senang. Jadi, hal-hal yang baik adalah sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Jadi, bukan hanya Tuhan yang baik, tetapi dalam kebaikannya itu ada sukacita, ada kegembiraan ilahi. Maka kalau kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang baik, maka kita juga harus menghadirkan sukacita kepada adik. Sukacita karena fisiknya adik-adik adalah ciptaan Tuhan yang baik. Kita juga mau ajak adik-adik untuk melihat temannya juga sebagai ciptaan Tuhan yang baik. Kita mau melihat binatang-binatang di sekitar kita, tumbuh-tumbuhan di sekitar kita adalah juga ciptaan Tuhan. Ia adalah juga baik. Dan semuanya yang ada di sekitar adik-adik adalah sungguh amat baik. Kakak-kakak, kita mau mengajak adik-adik untuk mengenal Tuhan baik melalui banyak hal di sekitarnya. Dan kisah penciptaan ini menjadi bagian yang penting untuk adik-adik kenal, bukan hanya ceritanya, tapi juga adik-adik menjadi tahu bahwa hadirnya pohon, hadirnya binatang, hadirnya benda-benda penerang, hadirnya segala sesuatu yang ada di sekitarnya adalah penanda bahwa Tuhan itu baik. Demikian kakak-kakak, kita akan memperkenalkan adik-adik Batita Balita kisah ini. Mereka harus tahu kisah penciptaan. Pada adik-adik kelas kecil, kelas besar, kita mau ajak mereka berefleksi dan mengenal bahwa dari seluruh ciptaan yang Tuhan berikan ini, kita lagi menjadi mengenal bahwa Tuhan baik. Demikian pembahasan firman Tuhan, semoga kakak-kakak menangkap pesan utama dari perikop kita ini. Kita mau memperkenalkan Tuhan baik dari seluruh rangkaian ciptaan yang ada, sehingga adik-adik mengenal bahwa Tuhan baik. Salam, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab, dan kita mau menuju Kak Lucy yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita dan Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kita mempersiapkan bahan ajar Tuhan baik temanya dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 25, dan bahan Alkitab sudah disampaikan oleh Kak Pendeta Hendra. Kita mau mendengarkan Kak Lucy yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Mari silahkan Kak Lucy. Shalom kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan membawakan persiapan guru sekolah minggu untuk kelas Batita dan Balita. Adapun tema pada hari ini ialah belajar dari kisah penciptaan Tuhan baik.
Dan tujuan pembelajaran dari tema ini yang pertama, anak tahu bahwa Tuhan itu yang menciptakan bumi. Jadi dari tema ini kita tidak akan mengajarkan bagaimana urutan penciptaan itu sendiri, tetapi kita akan menceritakan kepada anak-anak bahwa bumi dan seluruh isinya ini Tuhanlah yang menciptakannya. Bahwa semuanya itu adalah hasil karya tangan Tuhan. Lalu yang kedua, dari semua penciptaan itu kita mau mengajak anak-anak supaya anak-anak dapat menyadari dan mengatakan Tuhan itu baik. Jadi dari setiap penciptaan itu mereka dapat menyadari akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Untuk menyampaikan tema ini, saya mau menawarkan 2 metode kepada kakak-kakak. Ya. Jadi metode yang pertama ini, di pembukaannya kita bisa mengajak anak-anak sekolah minggu untuk memperhatikan keadaan alam sekitar mereka. Entah itu di rumah, entah mereka dalam perjalanan dari rumah ke gereja, entah itu alam sekitar gereja gitu ya. Misalkan ketika adik-adik bangun tidur, apa yang adik-adik lihat? Misalkan, Kak, saya melihat matahari, saya melihat di luar udaranya panas, gitu ya, hujan dan lain sebagainya. Atau misalnya ketika mereka dalam perjalanan menuju ke gereja, mereka melihat bunga, mereka melihat binatang-binatang dan lain sebagainya. Atau yang kedua, anak-anak sekolah minggu diajak untuk menebak suara. Jadi kakak-kakak mengeluarkan beberapa suara dan adik-adik diajak untuk menebak suara-suara itu. Nah, dari situ kita dapat mengajak anak-anak sekolah minggu untuk menyanyikan lagu Siapa Buat Bunga, Saya Tidak Bisa. Kata-kata bunga ini bisa diganti dengan dengan yang mereka sebutkan tadi. Misalkan ketika mereka melihat matahari, nah kata-kata ini bisa diganti dengan matahari, dengan bunga, dengan hujan, dengan panas dan lain sebagainya, gitu ya. Kata-katanya siapa buat bunga, saya tidak bisa. Siapa buat bunga, hanya Tuhan saja. Nanti saya akan melampirkan link YouTube-nya description box. Nah, dari situ kita bisa menjelaskan kepada anak-anak sekolah minggu bahwa segala hal yang tadi kita lihat gitu ya, itu semua Tuhanlah yang menciptakannya. Dan Tuhan menciptakan ciptaan lainnya yang baik itu untuk kita. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi waktu Tuhan itu belum menciptakan itu semuanya? Lalu kita mau mengajak anak-anak sekolah minggu untuk menutup matanya. Kita tanyakan kepada mereka, adik-adik, ketika adik-adik menutup mata, apa yang kalian lihat? Tentu saja mereka akan menjawab, gelap, Kak. Kita tidak dapat melihat gelap, tidak dapat melihat di dalam kegelapan gitu ya. Nah, lalu kita mengajak anak-anak sekolah minggu juga untuk membayangkan kalau semuanya itu gelap, tentunya kita tidak dapat beraktivitas, tidak dapat bermain, tidak dapat berjalan, mungkin kita akan kesandung-sandung dan lain sebagainya. Nah, karena itulah Tuhan melihat bahwa semuanya gelap itu tidak baik. Maka itu Tuhan berfirman, jadilah terang. Nah, dari itu maka terciptalah terang. Gitu ya. Nah, dari situ kakak-kakak juga mengajak adik-adik untuk, wah, Tuhan itu baik sekali ya. Tuhan tahu bahwa kita memerlukan terang. Mari kita mengatakan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Ya. Nah, dari situ kita mengajak adik-adik untuk merasakan bahwa terang itu adalah ciptaan Tuhan dan kita bersyukur karena Tuhan menciptakan itu. Ya, lalu dari situ kita juga bisa mengajak adik-adik untuk melihat bahwa dulu Tuhan itu menciptakan terang, lalu Tuhan juga melihat, wah, kalau air itu ada di mana-mana tentunya susah untuk kita beraktivitas. Oleh karena itu Tuhan mengumpulkan semua air itu di sebuah tempat yang disebut dengan laut gitu ya, dan memisahkannya dengan daratan, terciptalah daratan dan air dan laut. Nah, dari situ kakak-kakak bisa menceritakan ciptaan-ciptaan lainnya dan dari situlah kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu menciptakan itu semua dengan sangat baik dan mengerti kebutuhan kita. Ketika kita itu memerlukan makanan, Tuhan itu menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan menciptakan pohon buah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dari itu semua anak-anak sekolah minggu diajak untuk melihat kebaikan Tuhan. Dan di situ anak-anak sekolah minggu diajak untuk mengucapkan terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Ya, itu metode yang pertama. Lalu metode yang kedua, kakak-kakak bisa
mengajak anak-anak untuk melihat kebaikan Tuhan itu melalui isi piring kita. Jadi kakak-kakak bisa menampilkan gambar, ada di atas piring itu ada nasi, ada ayam, ada sayur, ada telur gitu ya, lalu ada juga susu. Nah, dari situ kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk melihat. Nah, ini nasi ini misalkan ada gambar nasi. Nah, nasi itu sebenarnya dari mana ya? Oh, dari beras. Beras itu kan tumbuhan ya, gitu, tanaman. Nah, dari situ Tuhan itu yang menciptakan loh, gitu ya. Lalu di sini kita lihat ada apa? Misalnya ada telur. Telur itu dari mana? Dari ayam. Oh, Tuhan menciptakan ayam itu untuk menolong kita, untuk membuat supaya kita mendapatkan telur gitu ya, atau misalkan ayam goreng dan lain sebagainya. Jadi kita mau mengajak adik-adik juga untuk melihat kebaikan Tuhan dari isi piring kita. Nah, dari sini kita mau mengajak adik-adik juga untuk bersyukur untuk setiap makanan yang kita dapatkan, karena makanan itulah menjadi bukti bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Dan kita juga bisa mengajak anak-anak untuk menghabiskan makanan mereka. Karena dengan menghabiskan makanan mereka, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Ya. Nah, tentu saja di bagian akhir kita bisa mengajak anak-anak sekolah minggu untuk mengucapkan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Karena kita mau mengajak anak-anak melalui ciptaan yang Tuhan berikan di sekitar kita, Tuhan itu mau menunjukkan kebaikannya kepada kita. Nah, ayat yang akan menjadi ayat hafalan bagi anak-anak diambil dari Mazmur 118 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kakak-kakak, begitulah metode yang bisa sampaikan supaya metode-metode ini bisa menolong kakak-kakak untuk mempersiapkan pengajaran bagi adik-adik kita di kelas Batita dan Balita. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Lucy yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita dan Balita. Kita mau menuju Kak Esther yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tuhan Baik dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 25. Kita akan mendengarkan, Kak Esther akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas kecil. Mari silahkan Kak Esther. Salam jumpa kakak-kakak sekolah minggu. Kita jumpa lagi kali ini dalam pembelajaran untuk kelas kecil. Topik kita yaitu belajar dari kisah penciptaan adalah topik yang menarik bagi anak-anak, secara khusus bagi anak-anak di kelas kecil. Mengapa? Karena segala hal yang akan kita ceritakan dalam kisah penciptaan ini telah dilihat dan dirasakan oleh anak-anak. Nah, karena ini adalah topik yang menarik bagi mereka, maka
maka kita perlu lebih banyak membuat mereka aktif. Mengapa? Karena tadi segala hal yang akan kita ceritakan nanti dalam kisah penciptaan telah dilihat dan dirasakan oleh anak-anak. Nah, topik yang menarik ini menjadi modal yang besar bagi kita untuk bercerita. Jadi kakak-kakak, ayo semangat ya dalam merancang proses pembelajarannya. Nah, proses pembelajaran, untuk merancang proses pembelajaran, kita mulai melihat dari tujuan dulu, tujuan pembelajaran untuk kelas kecil. Tujuannya yaitu anak tahu bahwa proses penciptaan adalah karena Tuhan itu baik. Dan kemudian mereka dapat bersyukur atas kebaikan Tuhan dengan melihat seluruh ciptaan sebagai hal yang baik. Berdasarkan dua tujuan pembelajaran ini, saya mengusulkan proses pembelajaran mulai dari pembukaan. Usul saya, kakak dapat mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Siapa Buat Bunga. Nah, kata bunga dapat diganti dengan aneka ciptaan Tuhan lainnya. Setelah bernyanyi, kita dapat mengajak adik-adik untuk tebak-tebakan gambar atau suara binatang. Untuk apa permainan tebak-tebakan ini? Untuk menstimulasi pengetahuan mereka tentang aneka ciptaan Tuhan. Nah, kemudian kita masuk ke, setelah pembukaan, kita masuk dalam cerita inti. Cerita inti ini kita bercerita sesuai dengan urutan penciptaan, sesuai dengan Alkitab. Kemudian kita juga dalam bercerita diselingi dengan teka-teki, dengan gerakan yang dapat mereka lakukan sehingga mereka dapat aktif dan terlibat langsung dalam cerita inti ini. Mengapa ya? Tadi karena mereka sudah merasakan dan sudah mengetahui ciptaan Tuhan. Untuk penutupnya, saya mengusulkan kakak-kakak dapat mengajak adik-adiknya untuk bernyanyi Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Kata saya dapat diganti dengan kamu, kami, dan semua segala hal. Nah, kemudian sebagai penutup, kita ajak adik-adik untuk mengucapkan doa syukur karena Tuhan itu baik, sudah menciptakan segala sesuatunya sehingga kita dapat hidup dengan baik dan nyaman. Nah, sebagai contoh cerita, seperti tadi dalam rancangan, dalam pembukaan, kita ajak adik-adik untuk bernyanyi. Kemudian ini pilihan saya mengajak adik-adik untuk menebak gambar ini. Gambar apakah ini? Setelah menebak tebak-tebakan gambar, ajak adik-adik untuk tanya jawab. Agar manusia ini dapat hidup, apa ya yang mereka perlukan? Perlu makan, perlu minum, mereka perlu air. Dan mereka perlu apa lagi? Ajak adik-adik juga tarik nafas. Kemudian buang nafas. Nah, adik, untuk bisa hidup kita perlu udara. Nah, semua yang manusia perlukan, yang binatang perlukan, itu Tuhan sudah Tuhan ciptakan. Nah, bagaimana ya cara Tuhan menciptakan semuanya itu? Nah, ayo kita dengarkan firman Tuhan dari Kejadian 1. Bagaimana cara Tuhan menciptakan segala sesuatu. Kakak-kakak dapat mulai membacakan potongan-potongan Alkitab. Pada mulanya, langit dan bumi ini belum berbentuk dan gelap adik-adik. Supaya adik-adik dapat merasakan gelap, ajak adik-adik memejamkan mata. Nah, kemudian supaya adik-adik dapat merasakan terang, ajak juga adik-adik membuka mata. Allah menciptakan terang di hari pertama.
Dan Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Kemudian Allah menamai terang itu apa adik-adik? Terang itu siang dan gelap itu malam. Terang itu siang dan gelap itu malam. Karenanya sekarang ada siang, udah siang kemudian ada malam. Siang kita dapat melakukan apa? Wah, banyak sekali yang kita lakukan. Malam, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita bisa beristirahat, kita bisa tidur. Hari kedua, apa ya yang Tuhan ciptakan di hari kedua? Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala adik-adik. Nah, di sini ajak adik-adik keluar dari kelas sekolah minggu, kemudian melihat langit. Jadilah cakrawala pada hari kedua. Dan Allah menamai cakrawala itu langit. Di mana langit adik-adik? Nah, ajak adik-adik untuk melihat langit. Dan kita bertanya jawab tentang langit. Ada apa di sana? Bagus apa tidak? Wah, Tuhan baik ya menciptakan langit. Tuhan itu hebat ya menciptakan yang indah-indah seperti langit. Kemudian kita masuk pada hari ketiga. Kakak-kakak dapat membacakan dari Kejadian 1 ayat 9 sampai 10. Nah, apalagi yang Tuhan ciptakan? Nah, coba adik-adik pijak kakinya. Ya, Tuhan menciptakan daratan dan lautan. Tuhan memisahkan air. Yang air itu laut, yang kering itu daratan. Sehingga kita bisa berpijak. Ayo sekali lagi pijak. Ayo kita bisa loncat-loncat. Ajak adik untuk loncat-loncat dan merasakan tanah, merasakan pijakan, merasakan daratan. Katakan bahwa Tuhan itu baik menciptakan daratan dan lautan. Selain itu adik-adik, pada hari ketiga Tuhan juga menumbuhkan tanaman. Segala tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, ada yang buah-buahan, ada sayur-sayuran. Nah, buah-buahan, ayo siapa yang suka makan buah? Ajak adik-adik untuk bertanya jawab tentang segala hal yang dia makan, buah-buahan, sayur-mayur yang dia sudah pernah makan. Kemudian kita masuk pada hari keempat. Nah, ajak adik-adik untuk melihat gambar ini. Nah, di sini untuk hari keempat, ajak adik-adik untuk kembali ke kelas. Tadi dari luar, ajak adik-adik untuk kembali ke kelas. Setelah kembali ke kelas, setelah duduk. Nah, tadi udah hari ketiga. Sekarang hari keempat. Bagaimana tangannya hari keempat? Ajak adik-adik menunjukkan tangan jari 4. Nah, coba tebak. Ajak adik-adik untuk menebak. Kira-kira Tuhan menciptakan apa ya di hari keempat ini? Nah, sebagai jawabannya, kakak-kakak dapat membaca Alkitab. Benarkah jawaban adik-adik itu bahwa hari keempat itu Tuhan menciptakan bintang atau bulan? Nah, kakak-kakak dapat membaca jawabannya di Alkitab. Nah, kalau hari ini sekarang benda penerang yang dapat kita lihat apa? Mereka akan menyebutkan matahari, ya. Semakin banyak tanya jawab, semakin banyak anak-anak aktif. Nah, untuk masuk ke hari kelima, ajak kembali adik-adik untuk menebak. Nah, kalau hari kelima siapa bisa tebak? Allah menciptakan apa aja ya? Nah, seperti tadi jawabannya kakak-kakak dapat membaca Alkitab. Sehingga adik-adik tahu bahwa kisah kita, cerita kita itu berasal dari Alkitab. Ada loh di Alkitab. Kemudian masuk pada hari ke-6, ajak adik-adik menebak. Nah, ini adalah hari ke-6. Nah, Tuhan menciptakan apa saja ya? Coba siapa yang bisa menyebutkan? Adik-adik menyebutkan masing-masing gambar yang mereka kenali di sini.
Nah, pada hari ke-6, selain ini, Allah juga menciptakan siapa? Ya, Allah menciptakan kita, manusia. Tapi kita nggak diciptakan sendiri. Kita juga Tuhan juga memberikan teman untuk kita. Allah menciptakan teman untuk kita. Ayo pegang, ajak adik-adik pegang tangan temannya. Mungkin pertama-tama lihat dulu kanan kiri temannya, kemudian pegang lengan teman-temannya, kemudian ajak mereka untuk bernyanyi, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya, baik buat kamu, baik buat kita, baik buat semua. Kemudian kakak ajak adik-adik untuk berdoa, doa penutup, dan kemudian masuk pada ayat hafalan. Nah, demikian usulan untuk proses pembelajaran kita kali ini. Terima kasih Kak Santi dan Pak Hendra telah memberi kesempatan untuk berbagi. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Esther yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas kecil. Kita menuju Kak Medi yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tuhan baik dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 25. Dan kita mau mendengarkan Kak Medi akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas besar. Mari silakan Kak Medi. Shalom, kembali bersama saya Medi Hermisa. Dan hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana setiap kakak-kakak bisa mempersiapkan yang terbaik secara khusus di persiapan guru sekolah minggu. Thank you buat Bina Warga, GKI, dan pastinya YKB TV. Hari ini kita akan mengulas sebuah teks dan diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31, dan secara khusus ini untuk kelas besar kakak-kakak. Dan tujuannya bahwa supaya anak tahu bahwa proses penciptaan adalah karena Tuhan baik. Dan tadi kita sudah dibantu pengupasan atau penguraian tentang bagaimana mengupas teksnya. Dan hari ini saya akan berbagi tentang metode. Saya nggak akan banyak bahas metodenya kakak-kakak, tapi hanya satu metode. Tapi ini anak-anaknya banyak begitu ya, meskipun satu metode, tapi perintilannya begitu cukup banyak. Nah, dan ada tujuan yang lain, yaitu anak dapat bersyukur atas kebaikan Tuhan dengan melihat seluruh penciptaan sebagai hal yang baik. Ini menarik karena highlightnya adalah di Tuhan baik.
ya, anak-anak mensyukuri penciptaan apa yang sudah Tuhan buat. Nah, kakak-kakak, ada bagian penting sebelum saya masuk ke inti dari metode yang akan saya bagikan, yaitu bagaimana kakak memiliki kekuatan public speaking. Ini selalu saya ulang-ulang, the power of public speaking, dan ini akan menolong kita maksimal dalam kita bercerita kepada anak-anak. Secara khusus kelas besar ya, intonasi, dinamika, ekspresi, semangat, all out, variasi suara, dan semuanya maksimal, Kak. Ya, adik-adik, kita akan belajar tentang penciptaan. Ya, kayak gitu kita Kak ya. Nggak boleh loyo, nggak boleh kurang semangat. So, metode yang sangat penting yang akan saya bagikan adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan video. Anak-anak hari ini adalah anak-anak yang visual. Nah, kakak-kakak, hari ini saya akan fokus tentang bagaimana bisa menggunakan video. Di bagian menggunakan video, kakak bisa menggunakan ada yang namanya Instagram. Nah, ini dia Instagram. Jadi silakan download Instagram dulu ya. Download dulu Instagram. Sudah? Make sure download, atau kakak boleh download nanti. Nah, kakak-kakak, ada gimmick yang akan saya ajarkan kepada kakak-kakak, yaitu gimmick TikTok. Ya, gimmick TikTok bagaimana ceritanya, Kak Medi? Begini ceritanya, contoh ya, Kak ya. Nah, saya akan share di sini. Ini contohnya. Nah, ini dia. Gimmick TikTok, kakak. Kita mulai contoh ya. Kita sudah rekam terlebih dahulu dan kita bisa ngobrol sama video yang kita sudah rekam. Contohnya seperti ini. Komedi. Ya, kenapa? Ini nih bumi. Oh iya. Oh, iya. Pengen tahu dong, bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan isinya? Itu karena Tuhan baik. Nanti Tuhan aku kasih baik? tahu. Iya. Ya, pengen tahu. Dengerin ya. Iya, ceritain Siap. ya. Aku mau ceritain. Kenapa kamu begitu? Waduh, kenapa aku di kepalanya dideketin seperti itu? Nah, begini ceritanya. Itu adalah gimmick kakak dengan menggunakan video dan bisa jadi pintu masuk dalam kita bercerita. Kakak-kakak, saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat gimmick TikTok tersebut. Ya, bagaimana cara merekamnya. Kakak tadi saya sudah bilang jangan lupa mendownload Instagram. Saya ganti kacamata dulu nih, Kak. Nah, ini kayaknya lebih mantap. Oke. Setelah kakak download Instagram, ya, saya akan share caranya. Lalu kakak buka Instagram aplikasi tersebut. Nah, nanti akan muncul seperti ini nih, kakak nih. Oke. Setelah kakak sudah download, ya. Lalu kakak pilih di bagian ini nih, Kak. Nah, ini dia nih. Yang tambah ini nih, Kak. Nah, diklik tambah itu ya. Setelah masuk ke profile dari Instagram kakak, lalu masuk ke story. Mana story? Nah, ini dia nih. Story atau cerita bahasa Indonesianya. Sudah, kakak klik yang tambah dulu, lalu kemudian story. Nanti akan muncul ini, Kak. Nah, klik kamera ini nih. Klik kamera ini. Zup gitu. Sudah? Kalau sudah, oke, kalau sudah, selanjutnya adalah ini dia, Kak. Nah, kalau sudah, setelah kakak klik bagian itu, selanjutnya adalah ini dia nih, Kak. Nah, akan muncul kamera seperti ini. Ya, kakak klik story yang ada di sini, ya. Ini dia, Kak. Oke, yang sebelah kiri yang saya ini. Lalu kakak lihat tuh ada filter. Kakak klik lalu geser ke kiri, Kak. Filternya geser ke kiri. Oke. Saya coba bantu di bagian ini. Ini nih, Kak. Kakak klik yang bagian ini. Lalu geser terus ke arah kiri. Ke arah kiri seperti ini, di swipe begitu ya sampai mentok. Akan ada tanda search seperti ini atau browse effect. Oke, kalau sudah, di sini pentingnya, Kak. Kakak kata kuncinya adalah di tanda yang ini nih. Kakak search apa saja di sini maka akan muncul. Contoh ya. Contoh ya, Kak. Contoh saya mau nyari garden karena berkaitan dengan taman, misalnya Tuhan menciptakan taman Eden misalnya gitu ya, atau garden, daratan, taman. Nah, kakak klik garden. Ini dia. Ya, kakak klik garden. Sebentar, saya share lagi untuk dibantu dengan coretan-coretan. Nah, ini dia, Kak. Klik garden atau ketik garden, maka akan muncul nih berbagai filter, Kak.
tinggal kakak pilih yang mana, dicoba satu-satu. Begitu saya pilih yang ini, nah muncul deh, ini dia muka saya kak ya. Mirip sama saya. Maka gardennya akan ada nih kak, langsung muncul garden di sini. Setelah itu ya, kakak hold bundaran ini, ditahan yang lama. Lalu kalau sudah selesai, pilih save. Maka video yang kakak rekam, record, oh ya, di record yang ini, ditahan di record, itu akan jadi sebuah file. Dan jadilah file, contohnya adalah file yang ini nih. Ini saya cari earth. Nah ini saya cari earth atau bumi. Jadilah bumi kak. Gitu kira-kira contohnya. Dan selamat mencoba. Kak, waktu kakak mengulik bagian ini akan sangat-sangat menarik. Kenapa? Akan muncul visualisasi yang sangat-sangat keren buat anak-anak kita. Saya akan kasih contoh kakak. Nah, begitu masuk ke poin pengajaran kak, setelah kakak bisa menggunakan, kakak bisa langsung masuk ke bagian pengajarannya. Contoh nih, kita mau ngajarin terang dan gelap. Wah, masuk nih ke hari yang pertama gitu ya, day and night, terang dan gelap. Hari pertama, wah adik-adik, day and night. Wah, siang dan malam. Oh kami ini siang malam. Iya, siang malam, terang dan gelap. Ya kan, dari filter tadi visualisasi, sampai muncrat ya kak ya, visualisasinya jadi jauh lebih dapat. Lalu cakrawala, horizon ya, lalu kemudian apa nih, cakrawala, horizon, cakrawala, keren. Lalu air yang ada di atas dan air yang ada di bawah ya, hari kedua. Wah, air yang ada di atas. Masuk kak. Lalu hari yang ketiga, daratan, tumbuhan, lautan ya. Ini visualnya saya cari land, atau saya bikin gimmick lagi cari Mario gitu ya. Wah, Tuhan menciptakan daratan. Iya, daratan guys. Iya. Lalu tumbuh-tumbuhan dan lautan ya kakak. Ini dia nih, harusnya ada nih. Tuhan juga menciptakan tumbuhan. Wah, tumbuhan adik-adik, tanaman. Masuk. Lalu matahari, hari keempat, matahari, bulan dan bintang. Aduh, panas nih. Tuhan menciptakan matahari. Wow, matahari, bulan dan bintang. Juga bulan dan bintang. Dahsyat Tuhan. Itu hari keempat kakak. Lalu hari kelima, binatang-binatang yang ada di udara, burung begitu ya, dan bisa begini kak. Ada juga burung. Wah, kok jadi burung yang ini ya? Tapi Tuhan menciptakan burung yang bisa terbang. Ya kayak gini burung juga sih. Lalu ikan, binatang di laut. Juga ikan-ikan di laut. Wah, burung di udara dan binatang yang ada di laut. Jangan goreng aku ya. Ya kakak, itu di hari yang kelima ya. Lalu di hari yang keenam, Tuhan menciptakan binatang yang ada di darat, juga kita manusia, Adam dan Hawa pada waktu itu. Tuhan juga menciptakan anjing dan juga binatang yang lain yang ada di darat. Meow. Tuhan juga ciptakan aku, kucing. Meow. Dan terakhir Tuhan beristirahat. Hari ketujuh Tuhan beristirahat. Kalau kita kan tidur ya, Tuhan pun berhenti menciptakan semuanya. Di hari yang ketujuh dan apa yang Tuhan buat itu semua sangat-sangat baik ya. Baru kita bisa masukin aplikasi. Jadi kakak dengan gimmick TikTok ya, dari berbagai hari yang kita sudah bagikan tadi kakak, TikTok ini menjadi pintu masuk untuk kita masuk ke dalam cerita yang kita harapkan bersama dengan anak-anak. Nah kakak, please explore, ngulik, cari tahu, karena ada banyak hal
yang bisa kakak maksimalkan. Bayangkan bisa ada pesan kesimpulan dari video-video ini. Bahkan beberapa gimmick tuh bisa nggak cuma potret berdiri, tapi bisa sambil landscape atau tidur. Bisa ada renungan firman Tuhan di situ. Dan kakak please download Instagram, dan tadi saya sudah bagikan cara membuatnya. Nah kakak ada tips dari saya sebelum saya mengakhiri. Kakak buat alurnya kak, supaya waktu dalam proses kakak menceritakan ini kepada anak-anak ada alur yang pasti. Kakak bikin alurnya, dan ini contohnya ya, boleh silakan disimak. Bikin pintu masuk, lalu ada babak 1 firman Tuhannya kakak ceritain dari teks itu, masukin aplikasi Tuhan baik, Tuhan baik gitu. Lalu di babak kedua ada klimaks, apa puncaknya, Tuhan menciptakan manusia misalnya. Dan di penutup kakak ya, setelah aplikasi tadi ya, ini dia ada aplikasinya Tuhan baik tadi, anak bersyukur karena Tuhan baik. Di penutup kasih challenge, siapa yang bisa mau nunjukin bikin video misalnya dengan ciptaan yang lain, video dengan tanaman, video dengan binatang misalnya gitu ya. Atau ajak anak-anak refleksi, siapa yang selama ini merasa Tuhan gak baik, kacamata saya ketinggalan tuh ya, saya geser dulu nih. Nah ya, ajak refleksi, dan doa tutup akhiri dengan sesuatu yang sangat-sangat menyentuh buat anak-anak kita. So itu dia penjelasan tentang kelas besar hari ini dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, supaya anak tahu Tuhan baik, anak bersyukur, dan intinya adalah kita memaksimalkan video dengan menggunakan Instagram. Selamat mengeksplor kakak-kakak, dan dari satu aplikasi kita bisa memaksimalkan banyak hal dari Instagram. Tuhan memberkati. Selamat berjuang, bereksplor, dan kasih yang terbaik. Terima kasih Kak Medi yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar, dan kakak-kakak kami sudah menyampaikan dari mulai bahan Alkitab yang disampaikan Kak Pendeta Hendra. Dan jikalau kakak-kakak mau memperdalam ya bahan Alkitab tersebut, dapat menyaksikan tayangan Ngulik Alkitab. Lalu kemudian kakak-kakak juga dapat menyaksikan tayangan Giku-Giku untuk mendapatkan inspirasi tentang aktivitas anak-anak sekolah minggu. Dan kiranya apa yang kami sajikan itu makin memperlengkapi persiapan kakak-kakak sekalian. Sebelum kita mengakhiri persiapan kita bersama, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang memperlengkapi anak-anak-Mu yang masih harus mematangkan persiapan mereka, sehingga warta firman Tuhan itu boleh disampaikan dengan baik dan membawa pertumbuhan bagi anak-anak sekolah minggu. Berikanlah keceriaan, sukacita, dan ketekunan bagi kami semua. Engkau boleh berkati pelayanan kakak-kakak dimanapun berada. Engkau boleh berkati pelayanan Bina Warga dan juga pelayanan YKB GKI TV. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode selanjutnya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.